Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dede Irawan alias Dewan, teman-teman News Cilegon. Saya hari ini berada di Jenggol Park bersama Sekretaris DPD Kota Cilegon, Jejaring Pendamping Kebijakan Pembangunan JPKP Kota Cilegon ya Kang ya, dengan Kakang Muhammad Hasikin. Selamat siang Kang Sikin. Selamat siang. Halo. Ya. Kang Sikin, teman-teman Cilegon pengen tahu nih, JPKP ini apa sih Kang Sikin, dan juga apa sih kegiatannya, karena beberapa hari belakangan ini banyak ada ya beberapa menjadi bahan perbincangan di lingkungan pemerintahan Kota Cilegon. Nah, kami dan mungkin teman-teman News Cilegon juga pengen tahu nih, apa sih JPKP ini Kang Sikin? Silakan Kang Sikin, bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dede dan buat teman-teman News Cilegon ya. Ya. Saya Ikin Maut, Sekretaris DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Kota Cilegon. Ini cerita sedikit ya. Iya. Tentang JPKP ya. JPKP terlahir ya di 2013 2013 di Cilegon. di pusat. Oh, di pusat. Terlahir 2013 sebetulnya berawal dari relawan Hanya relawan. relawan Pak Jokowi. Oh, Pak Pas Jokowi presiden Indonesia ya. Betul. 2013 kami relawan seluruh Indonesia Seluruh Indonesia relawan. seluruh ya. Indonesia mendukung Pak Jokowi di 2014. Beliau hidup. Ya. Kami seluruh Indonesia dibentuk menjadikan organisasi dari relawan yang terstruktur dan ditetapkan pada tahun 2015 Dengan nama Kemenkumham ya, dengan nama Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan. Di tahun 2016 kami melakukan MOU dengan kantor staf presiden. Memang kebetulan pembina kami itu Pak Muldoko. Pak Muldoko selalu pembina. Pembina melakukan MOU bahwasanya kami mitra pemerintah sebagai mata, telinga, dan penyambung lidah Presiden Republik Indonesia. Oh, sebagai penyambung lidah presiden Itu di tingkat pusat ya. betul tingkat pusat. Jadi di daerah ketika ada temuan-temuan, kendala-kendala yang menghambat kemajuan daerah, kemajuan negara, kami selalu komunikasi langsung. Saat ini di Cilegon sendiri kegiatannya apa aja? Saat ini yang kami lakukan di tahun 2021 ini melakukan pendampingan. Emang tupoksi kami pendampingan ya. Pendampingan anggaran APBD dan APBN, pendampingan sosial masyarakat miskin ya, terutama yang mereka sangat terbatas kehidupannya, ekonominya. Misal mereka terhambat biaya misalnya biaya rumah sakit, akhirnya kita bantu supaya mendapat bantuan kayak pembuatan BPJS-nya gitu ya. Iya. Nah, Kang Ikin, kemarin kelihatannya juga ada keterbukaan publik yang dipertanyakan oleh Kang Ikin terkait dana DAU ya kelurahan. Nah, kita pengen tahu nih Kang Ikin, kenapa sih dana DAU kelurahan itu dipertanyakan oleh Kang Ikin? Apakah ada temuan-temuan dan dugaan temuan Kang Ikin sehingga Kang Ikin sampai menyurati Dinas Kominfo untuk melakukan publikasi gitu loh terkait adanya kegiatan di kelurahan? Bisa ceritakan nanti? Berawal kami mendapat aduan, jadi aduan dari masyarakat bahwasanya ada kejanggalan dalam pelaksanaannya. Yang pertama,
bahwasanya nih masyarakat bener-bener nih ingin memiliki skill gratis dari pemerintah yang menggunakan ya menggunakan dana APBD ya kan? Bukan APBD ya? Bukan. DAU. Oh DAU. Dana alokasi umum. Alokasi Itu umum. langsung APBN. APBN ya. Ada pelatihan AC dilakukan oleh 22 kelurahan 22 kelurahan. dari 43 kelurahan ya. Hanya 22 yang Ya, melakukan. yang melakukan pelatihan AC. Yang lainnya berbeda kan. Jadi berbeda Kegiatannya, bukan AC. betul. Nah, ada pengaduannya nih ke AC dan kita tindak lanjut. Bahwasanya orang ini bener nih pelatihan ikut nih Kang ya. Karena 12 hari ya jangkanya gitu. Oh 12 hari kegiatannya ya. Kegiatannya dengan 96 jam 96 jam. ternyata dipangkas. Ada dugaan pemangkasan atau emang udah terbukti pemangkasan? Terbukti pemangkasan. Wow. Gitu. Terbukti pemangkasan. Bahkan ketika saya temuin di beberapa kelurahan mereka mengakui Adanya pemangkasan. Pemangkasannya pemangkasan apa? pemangkasan waktu yang pertama. Maksudnya? Jadi harusnya 12 hari ternyata dilakukan ada yang 2 hari Wow. sampai 6 hari. Teman-teman luar biasa. Temuannya wah, mengejutkan sekali nih teman-teman. Dari 10 hari dipangkas 12 hari. Dari 12 hari Ah. dipangkas tuh. Selain itu temuannya kan? Nah, akhirnya kita coba juga gali teman-teman dari beberapa peserta ya. Ternyata memang berbeda-beda nih. Jadi ada yang untuk ini ya, untuk apa namanya, uang transportasi nih Iya, ya. uang transportasi. Iya. Transportasi nih. Ya, setiap peserta biasanya dikasih Ya, uang transportasi ada, ya. gitu kan, ada. Udah gratis dapat transportasi. Gimana nih? Teman. Ada oknum ya, mungkin saya bilang oknum lah. Dipangkas juga tuh kan. Uang transportasinya dipangkas. Dipangkas juga. Waduh, luar biasa teman-teman temuannya. 2 temuan sudah nih dengan pelatihan AC-nya, ada pemangkasan hari-hari, pemangkasan juga Ya. uang transport ya kan. Betul. Nah, Kang Ikin, itu masih ada nggak atau masih ada lagi temuannya? Kalau ada sih satu lagi temuannya, tapi ini masih dugaan kami ya. Ya, Kami masih menduga. Ternyata kalian 2 itu sudah terbukti. sudah terbukti. Bahkan kami minta penjelasan tuh mereka mengakui dengan Alasan. alasan yang berbeda ya tentunya ya. Karena memang cara memberikan uang tersebut, uang transportasi itu ada yang langsung cash, ada transfer. Ada kan harusnya transfer. Ini ada yang cash. Ada yang cash. Ini kan berarti ada penggunaan kesalahan prosedur juga. Betul. Ada yang transfer ketika transfernya benar nih 600.000. Itu kejadiannya di Kelurahan Kota Cilegon ya? Iya betul di Kota Cilegon. Transfernya benar nih kan 600.000 ya. Karena Oh, jumlahnya 600.000. Satu harinya kan 50.000 nih. Iya. uang transfernya. 600.000. Ternyata Ah, saat pengambilan sertifikat diminta 300. saat ngambil sertifikat kena biaya 300. Bukan kena biaya kan, jadi pengembalian. Karena pelatihannya hanya 6 hari. Gitu. Dan alasan mereka yang tadi katanya alasannya berbeda-beda gitu. Salah kan. transfer gitu. 600 salah transfer. Gitu. Salah transfer jadi harus dikembalikan gitu. Oh, alasannya salah transfer. Sebenarnya hanya 300 gitu Hanya mereka. 300 karena pelatihannya hanya 300. Tapi dalam anggaran berapa? 600. 600 harusnya diberikan semua ya. Semua. Tidak ada salah transfer ya. Tidak ada salah. Dan itu yang kalau Kang Ikin tahu nih, saya pengen tahu nih. Mungkin teman-teman juga pengen tahu. Kalau itu salah transfer, duit itu dikembalikan ke anggaran pemerintah atau oknum yang memanfaatkan? Wah, kalau itu saya kurang tahu ya Kang ya. Saya tidak apa, entah itu kemana uangnya, pada dasarnya ketika sudah mengakui, oke, itu buat catatan kami. Nah, tapi kan Kang Ikin sudah menyurati, kemudian ending udah menyurati, jawabannya seperti itu hasilnya. Surat yang kami layangkan ya ke Dinas Kominfo melalui PPID ya. Alhamdulillah saya apresiasi Dinas Kominfo langsung kita tanggap itu Pak. Kita tanggap, memberikan tanggapan kepada kami, jawaban kepada kami bahwasanya sudah melakukan secara prosedur. Iya. PPID telah menyurati
camat ya, Kota Cilegon Cilegon. agar memberikan salinan dokumen mengenai anggaran gabungan di tahun khususnya pelatihan AC di 2020. Nah, setelah ada temuan kayak Mikin, ini kan ada temuan nih. Tadi temuan yang sudah bahkan dijawab oleh mereka ya, Ya. oleh mereka. Apa yang dilakukan oleh Kang Ikin selaku sekjen daripada JPKP nih? Temuan ini sudah nyata loh. Kemudian dugaan-dugaannya sudah diakui gitu kan. Nah, sekarang apa yang dilakukan setelah kejadian? Sebetulnya gini Kang, ini kan hanya baru beberapa ya. Saya sebetulnya kemarin minta data ini mengetahui 20 bukan semuanya nih Kang, karena yang saya koordinasi baru beberapa dan mereka menyatakan ya dalihnya seperti itu gitu ya. Maka itu kan saya atau dari BPKP ingin menindaklanjuti lebih jauh lagi gitu kan. Dari 22 ini mau minta keterangan sebetulnya gitu kan, agar tidak salah paham, agar kebenarannya seperti apa. Ternyata dari 22 kelurahan hanya 3 kelurahan saja yang memberikan 3 kelurahan yang memberikan laporan pertanggungjawaban melalui dinas PPID ya. PPID Ya, Kominfo. Kominfo ya, dinas Kominfo PPID ya. Yang lainnya tidak. Yang lainnya tidak. Akhirnya kan kami semakin apa ya, Semakin curiga gitu ya. Ada apa gitu ya. Dan nanti apa tindakan yang lainnya nih? Kalau yang tadi mengakui apa tindakannya, yang sekarang yang masih ada tanda kutip belum mau laporan, apa yang akan dilakukan? Kami akan melakukan proses sesuai dengan aturan yang diatur Undang-Undang Keterbukaan Publik, bahwasanya kami melakukan keberatan pada atasan PPID, Pak Sekda. Kami akan layangkan surat bahwasanya kami keberatan data yang kami minta ditanggapi tapi tidak sesuai. Data yang tidak sesuainya apa tuh? Tidak sesuai yang kami minta, harusnya kan 22 kelurahan nih. Tetapi hanya 3 kelurahan saja. 3 kelurahan. Mungkin yang lain belum kan. Nah, itu kan sudah pertama 10 hari kan. Terus perpanjangan 7 hari. Oh, sudah ada waktu 10 hari kemudian 7 hari. Sudah diperpanjang 7 hari. Makanya setelah ini kami keberatan. Ada apa sih sebetulnya? Kenapa ditutupin gitu kan? Tapi apakah hanya curiga dengan kegiatan pelatihan AC yang dilakukan di tahun 2020 itu kan ya? Iya, 2020. Apa tidak ada kecurigaan di kegiatan lain? Ada di DPWK ya. DPWK ada kecurigaan. Artinya tadi sudah ada kecurigaan yang tadi itu akan ditindaklanjuti ya? Betul. Ini DPWK menarik lagi nih, apa nih? DPWK itu yang kemarin kami dapat dokumennya hanya 2 juga nih yang memberikan. Yang lain kemana? Yang 43 apa tidak kewajiban, apa tidak mau lah, ini hanya sebuah jejaring gitu kan, nggak mau melakukan, mereka sudah melakukan dengan instansi terkait atau gimana? Itu kita kurang paham ya. Apa seperti apa, asumsi mereka seperti apa. Akan tetapi kami pertanyakan dari 43 kelurahan hanya 2 kelurahan saja yang memberikan salinan data DPWK itu. Apa sih kecurigaan di DPWK? Sebenarnya kan DPWK ini buat masyarakat nih ya kan, kalau ada kecurigaan kecurangan luar biasa nih, apalagi ada kejanggalan penyelewengan anggaran. Nah, apa yang dicurigai? Ya pasti pelaksanaannya tidak sesuaian. Oh, banyak yang tidak sesuai. Ada dugaan, ada gitu. Ada dugaan nggak sesuai, masih dugaan tapi ya. Masih dugaan ini, makanya kami ingin pelajari dengan data yang ada, terus dengan kondisi di lapangan. Tapi kan mereka setahu saya, Pokmas itu melakukan pelaporan ke kecamatan, ke dinas yang terkait dan ke Jari sudah melakukan gitu loh kan. Nah, tapi artinya Kang Ikin ini kenapa tidak meminta kepada mereka di dinas terkait itu? Sebetulnya kenapa kami minta ke dinas Kominfo, karena kan kami ini satu pintu. Oh, ini satu pintu ya, jadi karena supaya keterbukaan publik dan itu diarahkan ke setiap instansi tersebut kan. Ternyata masih ada juga yang ngeyel gitu. Cuman kemarin saya ikut nih ya, DPWK ikut liputan di
salah satu kelurahan kecamatan itu fan-fan aja dan baik-baik saja gitu loh, kata Kejari. Artinya tidak ada kejanggalan. Nah, kalau Kang Ikin berbeda nih, ada kejanggalan. Apa yang menjadi kejanggalan? Kalau untuk saat ini saya belum memastikan ya betul kejanggalannya tanpa adanya data ini. Maksudnya data penunjang ya, yang kami minta agar valid nih antara data dengan kondisi yang hilang. Artinya belum, tapi ada kecurigaan kan? Ada. Kecurigaannya terkait itu aja, penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran terhadap penyelesaian pekerjaannya. Ya. Kang Ikin, terakhir nih sebelum tutup acaranya, saya mau minta pendapat Kang Ikin penilaian terhadap keterbukaan publik di Kota Cilegon terkait semua kegiatan program dari politika doa sebenarnya baik atau buruk. Ya, yang selama ini saya lakukan ya, saya koordinasi dengan dinas kominfo ya. Alhamdulillah sebetulnya kan baik. Saya sangat apresiasi cepat tanggap. Surat yang kami layangkan langsung direspon cepat dan sesuai ya. Kan tetapi dari dinas terkaitnya nih atau dari instansi terkaitnya nih yang memang lambat memberikan informasi tersebut karena dokumentasi itu tidak ada di dinas kominfo. Mereka minta dulu kan. Emang harusnya ke Kominfo ya, setiap kegiatan Kominfo mendapatkan salinan ya, untuk memberi informasi kepada masyarakat yang membutuhkan itu ya, informasi itu kan. Kayak sedikit tadi sudah menilai ya bahwa sebenarnya Kominfo masih cepat tanggap, tetapi di bawahnya. Harapannya Kang Ikin? Saya sih berharap yang OPD atau dinas-dinas terkait terbuka. Ketika dari lembaga atau dari perorangan misalnya ingin tahu nih keterbukaan publiknya informasi. Memang kan dalam undang-undang ada yang boleh dibuka dan yang tidak ya kan ya. Yang misalnya yang tidak boleh itu ada aturannya. Saya kira ini tidak masalah dibuka gitu. Karena apa? Karena ini anggaran pemerintah, uang rakyat kan. Betul. Kami pun ingin melihat kebenarannya antara hasil dengan anggarannya. Terkadang itu tidak seimbang. Jadi hasilnya gitu ya. Kang Ikin pengen ini ya, harapannya minta mereka juga ketika ditanya ya dengan jawaban, jangan sampai menimbulkan kecurigaan ya kan ya. Oke teman-teman News Cilegon, barusan kita bincang-bincang banyak sekali temuan. Ternyata teman-teman dugaan kejanggalan yang ditemukan oleh JPKP. Mudah-mudahan pemerintah Kota Cilegon dengan adanya masyarakat yang aktif nih, ini adalah salah satu jejaring ya, wadah untuk masyarakat aktif dan menyampaikan keinginannya, menanyakan keinginannya Kang Ikin ya, bahwa apa sih gitu dari kelurahan, tidak ada salahnya seperti itu ya Kang Ikin ya sebenarnya Kang Ikin. Dan saya harap pemerintah juga respon terhadap hal ini sehingga tidak menimbulkan konflik dan tanda kutip buat masyarakat Kota Cilegon. Nah teman-teman diharapkan dinas-dinas terkait juga mau bekerja sama ya Kang Ikin ya. Oke teman-teman News Cilegon, terima kasih dari saya Dewan dan Sekretaris JPKP mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.